ibadah kita ambil ibadah itu satu, yaitu membaca Quran. Itu kan ibadah juga kalau niatnya lillahi ta'ala. Tetapi orang nggak ngerti amat sebenarnya lillahi ta'ala itu kayak apa, itu nggak ngerti amat sebenarnya. Orang itu banyak nggak tahu. Nah, yang lillahi ta'ala itu yang bagaimana dalam membaca Quran. Nah, yang lillahi ta'ala itu membaca Quran yang tidak diembel-embeli untuk membaca surat ini untuk ngusir jin. Nah, itulah yang tidak lillahi ta'ala. Membaca ini biar selamat. Nah, ini tidak lillahi ta'ala. Membaca ini biar orang itu sembuh. Ini nggak lillahi ta'ala sebenarnya. Nah, ini ada di sekitar kita banyak sekali, dan itu menjamur. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Asalnya begini, la taj'alu buyutakum kal quburi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi jangan jadikan rumahmu kuburan. Ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat. Padahal di sana masih ada orangnya, masih ada penghuninya, tapi kata Nabi kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas, hati-hati. Antum kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah ada sholat, gak pernah baca Al-Quran di dalam, gak pernah bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, salawat pada Nabi. Rumah yang gak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah, barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Ya, baca Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek, di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja nggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa sampai terbiasa. Nah, jadi sekarang kalau nggak percaya, baca dulu Al-Baqarahnya, baca yang benar. Nanti Anda akan merasakan suasana berbeda. Ya, kalau sambil ingin belajar, coba sekarang bacakan di rumah. Kalau belum mampu, baru pelan-pelan. Sekarang pasang tilawah di rumah. Saya berani bicara karena saya praktekkan di rumah. Beda Pak, auranya lain Bu. Ini Al-Baqarah semestinya setiap Muslim rutin mengkhatam suratul Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah. Maksudnya apa? Ambil secara rutin, jangan dilepas suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia membawa keberkahan. Al-Baqarah itu dahsyat, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat. Banyak keberkahan dari suratul Baqarah ini. Subhanallah, saya punya ibu setiap hari sudah bertahun-tahun, setiap hari rutin khatam suratul Baqarah. Itu setiap hari. Di luar bacaan yang lain, ada bacaan khatam, ada bacaan Al-Baqarah saja. Jadi beliau baca rutin sambil khatam. Tapi di samping dia teruskan tilawah khatamannya, Al-Baqarah itu harus setiap hari, tidak pernah dilepas. Bahkan ketika dia baca, sekali duduk dari habis subuh, dia tidak pernah tidur sambil khatam suratul Baqarah. Keberkahannya luar biasa dahsyat, khususnya bagi orang yang rutin membaca suratul Baqarah. Bahkan nanti di suratul Baqarah ini, yang menjadi teman bersahabat sama suratul Baqarah akan datang di hari kiamat, akan dibela kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ini bahkan ada satu riwayat suratul Baqarah dan surah Ali Imran yang disebut Az-Zahrawain atau Az-Zahrawatain.
Jadi jamaah sekalian, kalau boleh rutinkan. Kalau tidak bisa satu hari satu kali khatam suratul Baqarah, tak apa-apa. Sebagian sampai tuntas. Walaupun seminggu sekali, walaupun 5 hari sekali. Begitu tuntas suratul Baqarah, kembali lagi, ulang lagi baca Al-Baqarah. Wallahi keberkahannya luar biasa. Keberkah rizki, keberkah keturunan, keberkah kebahagiaan untuk kesehatan kita. Bahkan syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Dengan Al-Baqarah, syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis itu, wala tastati'uhal batala. Barang siapa yang ingin menggoda kita atau menghancurkan usaha kita atau yang kerjain kita. Ada kan ada orang-orang yang suka ke dukun, ya, niatnya untuk jahat sama orang lain supaya dia tidak diterima lamarannya, supaya dia tidak terima jodohnya, supaya apa dipisahkan sama pacarnya, macam-macam berilaku ke dukun-dukun ini. Bagaimana kita supaya dilindungi oleh Allah dari kejahatan jin manusia? Itu Al-Baqarah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir, tukang dukun, ramal, apapun upaya mereka tidak akan bisa tembus karena dilindungi Allah dengan kekuatan suratul Baqarah. Al-Quran obat segala penyakit, baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, baik penyakit yang bisa dideteksi oleh dokter atau penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Obatnya mana? Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan, dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obatnya. Ada seorang guru besar kita di Madinah, anaknya sudah divonis sama dokter nggak bisa sembuh. Jadi anaknya cuma berbaring doang. Nih Syekh bacain Quran tiap hari ke anaknya. Antum nggak percaya kalau Quran bisa menyembuhkan? Wallahi jamaah, bisa menyembuhkan tuh Quran. Kalau dokter tadi menyebutkan, kita lebih sering berpikir tentang obat-obatan yang ada. Beli ini, beli itu, boleh, tafadhal, itu termasuk kita usaha. Tapi ini usaha juga Quran. Ketika anaknya sakit, ngomong sama istrinya, Dek, bacain Al-Fatihah, pegang perutnya, oh bacain Al-Fatihah. Kepalanya pusing, pegang kepalanya, oh bacain Al-Fatihah. Subhanallah. Kita enggak langsung ke dokter, langsung kemana. Subhanallah. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah, dan itu kasih sayang. Jangan sampai seorang muslim berpikir kalau kita mengamalkan Al-Quran hidup kita susah. Lah,